Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kami masih bisa diberikan kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam, yaitu mempresentasikan makalah dari teman yang insyaallah akan dikirimkan setelah ini. Salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, di mana Nabi yang dengan istiqomahnya kita melaksanakan apa perintah dan contoh dari beliau, insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirat. Baik, dosen pengampu yang kami hormati, yang kami muliakan, izinkan kami mempresentasikan makalah dari teman yang bernama Aryani dengan tema Islam Indonesia dan vernakularisasi. Sebelumnya kita pahami dulu apa sih sebenarnya dari Islam Indonesia itu sendiri, atau biasa kita sebut dengan Islam Nusantara. Islam Indonesia adalah paham yang mengakomodasi kearifan lokal atau praktik tradisi masyarakat Indonesia, yang dimana yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kemudian apa sih itu vernakularisasi? Vernakularisasi adalah yang dimana paham pembahasan kata-kata atau konsep kunci dari bahasa Arab ke bahasa lokal di Nusantara, yaitu bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan tentu saja bahasa Indonesia itu sendiri. Baiklah, mari kita masuk kepada inti dari Islam Indonesia dan vernakularisasi itu sendiri. Islam di Indonesia hanyalah upaya untuk menyebarkan Islam. Istilah Islam Indonesia, penyebaran Islam utamanya umatnya Islam sebagai ajaran, dogma, atau juga sebagai legal atau hukum, termasuk hukum fikih, peribadatannya yang diletakkan atau ditempatkan begitu saja dari luar tanpa begitu memperdulikan jalinan ikatan batin yang mengakar, yang tertanam kuat dalam hati sanubari, yang menyentuh feeling of the people, cara berpikir dan berperilaku dalam wadah budaya setempat, dan kemudian menghunjan secara mendalam peranata sosial, budaya, dan adat istiadat setempat. Artinya Islam di Indonesia itu menjunjung tinggi peradaban, kemudian kebudayaan yang ada di daerah itu atau yang ada di Indonesia. Islam Indonesia adalah sebaliknya, tingkat kemajuan dan kedalaman hubungan antara pemberi pesan keagamaan dan penerima pesan keagamaan melibatkan banyak faktor, antara lain cara atau metodenya itu sendiri, pendekatan, kemudian bahasa lokal yang digunakan, tingkatan kecerdasan, adat dan kebiasaan, sistem kekerabatan dan kelembagaan sosial, sistem budaya, sastra, seni, baik itu berupa seni tari, seni musik, seni pertunjukan, seni wayang, dan begitulah seterusnya. Faktor-faktor sosial, kultural, dan adat istiadat yang telah mengakar dalam masyarakat setempat menjadi titik pusat perhatian. Bahkan adat istiadat itu tersebut dimanfaatkan sebagai wadah untuk jalur dakwah, yang dimana faktor-faktor itu dimanfaatkan dan dimodifikasi sebagai jalur dakwah,
diubah menjadi alat, menjadi instrumen penting untuk memperkenalkan pesan-pesan agama. Bukan membuang dan menjauhkan diri dari budaya setempat, tetapi malah disantuni, diakrabi dan dijadikan media untuk menyampaikan pesan-pesan fundamental non-mativis keagamaan. Artinya budaya bahkan dijadikan sebagai alat untuk kita menyampaikan dakwah, jalur dakwah. Bagaimana Islam dahulu masuk ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Papua, dan seterusnya, itu adalah melalui jalan damai, sehingga dapat diterima oleh masyarakat setempat karena menggunakan strategi sosial kultural yang dimana mengikut kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat setempat. Baik, dari materi ini, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari Islam Indonesia itu sendiri? Tentunya kita membentuk Indonesia Islam dan tidaklah mudah. Setidaknya menurut pengalaman Islam Indonesia ada 3 masyarakat sosial dan kultural yang harus dipenuhi. Jadi pembelajaran yang bisa diambil adalah ada 3, yaitu berusaha dan valid disebut sebagai Indonesia Islam jika perjumpaan dan dialog intersentra agama dan budaya. Islam tidak berjalan sangat indeks dan insert. Baik, selain itu, gerakan pemikiran keagamaan Islam kontemporer yang ingin mengimport paham dari luar, dari manapun datangnya, baik dari timur atau barat, dari Timur Tengah, Asia Selatan, ataupun dan lain-lain sebagainya, yang ingin menghilangkan atau meluapkan proses sejarah panjang dari pertemuan agama dan budaya di tanah air kita ini, akan mendapatkan respon yang negatif dari masyarakat, khususnya yang berada di Indonesia itu sendiri. Titik konvergensi antar sastra, lagu, dan arsitektur telah mampu membangun modal sosial dan modal kultur yang kuat bagi terbangunnya Indonesia Islam atau Indonesia Muslim. Jadi pada intinya di sini adalah Islam Indonesia itu sendiri, bagaimana bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia, yaitu dengan mengikuti peradaban-peradaban yang ada di Indonesia, mengikuti kebudayaan, bahkan kebudayaan itu sendiri jadikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan agama sehingga dapat diterima di Indonesia dan diterapkan hingga sampai sekarang. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.